mulai ya nih Pak Wahyu. Ya, Oke. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya nih Pak Wahyu? pagi juga Bu Davita. Alhamdulillah baik. Terima kasih nih Pak Wahyu sudah menghubungi saya untuk ngobrol dan sharing bareng. Iya nih Bu Davita. Terima kasih untuk kesediaannya meluangkan waktunya untuk ngobrol dan sharing dengan saya. Baik Pak Wahyu, kalau begitu kita mulai saja nih ngobrol atau sharingnya. Siap Bu Davita. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Pak Wahyu saat ini? Adakah hal khusus yang ingin Pak Wahyu diskusikan atau fokuskan? Sejujurnya saya sedikit merasa bingung dan ragu nih Bu Davita. Jadi ada tantangan di pekerjaan yang membuat saya itu harus mencari solusi yang efektif begitu. Oh, begitu Pak Wahyu. Terima kasih, saya menghargai kejujuran dari Pak Wahyu. Sekarang mari kita jadikan sesi obrolan kita ini sebagai ruang untuk menjelajah solusi bersama. Siap Bu Davita. Terlebih dahulu, saya ingin tahu nih, apa sih tujuan atau keinginan Pak Wahyu yang ingin capai dari sesi ngobrol atau sharing kita hari ini? Jadi begini Bu Davita, di sekolah saya itu kan kebetulan saya itu sering ditunjuk untuk mengisi kegiatan-kegiatan, misalnya menjadi koordinator kegiatan, panitia kegiatan, bahkan pengisi kegiatan gitu. Saya ingin meningkatkan kemampuan berbicara saya di depan umum. Oh, begitu. Baik Pak Wahyu, jika begitu, apa nih tujuan akhir yang Pak Wahyu inginkan? Saya ingin bisa lebih baik lagi ketika berbicara di depan umum, yaitu dengan percaya diri dan tidak canggung lagi begitu. Wah, bagus sekali nih Pak Wahyu. Lalu apa nih ukuran keberhasilan yang Pak Wahyu inginkan dari sesi ngobrol ini? Saya ingin bisa berbicara di depan umum dengan lancar dan tanpa rasa gugup, serta mendapatkan penilaian yang baik dari audiens begitu. Oh, jika keberhasilan Pak Wahyu saat ini direntang nih, misal dari angka 10 sampai 100, kira-kira Pak Wahyu sudah mencapai angka berapa? Saya merasa berada di angka 75 paling Bu. Ya, dan saya ingin bisa mencapai bisa sampai 100 itu. Oke Pak Wahyu, sekarang mari kita identifikasi ya. Apa yang membuat Pak Wahyu itu merasa gugup dan kurang percaya diri saat berbicara di depan umum? Saya merasa gugup dan sering lupa kata-kata saat berbicara di depan umum. Coba Pak Wahyu ceritakan lebih lanjut bagaimana perasaan itu bisa muncul ketika Pak Wahyu berbicara di depan umum. Jadi saya itu merasa takut, itu tidak bisa memberikan kesan yang positif kepada audiens, dan itu membuat saya gugup. Terkadang saya juga merasa tekanan untuk menyampaikan sesuatu itu agar sempurna, gitu Bu. Oh, begitu. Ya, saya sangat paham sekali Pak Wahyu. Lalu bagaimana Pak Wahyu menghadapi situasi tersebut? Nah, inilah salah satu tujuan sesi ngobrol kita, Ibu. Bisakah di sini Bu Davita bisa membimbing dan membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi ini. Baik Pak Wahyu, kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Sebelumnya, apakah ada hal yang lain yang ingin Pak Wahyu tambahkan? Saya ingin merasa lebih percaya diri saat berbicara di depan umum, dan saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapainya.
Oke, baik Pak Wahyu. Sekarang mari kita rancang nih, rencana aksi. Apa rencana Pak Wahyu dalam mencapai tujuan yang diinginkan oleh Pak Wahyu? Saya akan mempersiapkan materi dengan baik, disesuaikan dengan kegiatan, berlatih berbicara di depan cermin misalnya, dan mengajak rekan sejawat untuk berperan sebagai mentor. Oh, bagus sekali itu Pak Wahyu. Adakah prioritas yang Pak Wahyu miliki dalam rencana aksi ini? Prioritas saya adalah mempersiapkan materi, yaitu dengan baik dan berlatih berbicara di depan cermin. Saya percaya bahwa apabila saya sering latihan, maka akan membantu saya mengatasi rasa gugup. Gitu. Oke, lalu strategi apa nih yang Pak Wahyu gunakan untuk mencapai tujuan tersebut? Strategi saya akan mencari referensi di media sosial tentang public speaking yang baik dan benar, dan berlatih dengan fokus serta meminta feedback umpan balik dari rekan sejawat. Saya juga berencana untuk mengikuti kursus public speaking, begitu Bu. Oh ya, bagus sekali itu Pak Wahyu. Ya. Itu adalah langkah-langkah yang sangat baik ya. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus serta detail akan membantu Pak Wahyu mengatasi tantangan public speaking dengan lebih efektif. Baik Pak Wahyu, lalu apa nih komitmen Pak Wahyu terhadap rencana aksi yang sudah dibuat? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi yang akan saya bicarakan di depan umum nantinya itu harus bisa dengan baik, berlatih tadi sudah disampaikan, berlatih di depan cermin dan mencari feedback dari teman atau mentor. Lalu siapa dan apa nih yang dapat membantu Pak Wahyu dalam menjaga komitmen Pak Wahyu tersebut? Saya akan meminta bantuan teman atau mentor untuk memberikan feedback yang bisa membantu saya dalam berlatih berbicara di depan umum. Saya percaya dukungan mereka itu akan menjadi pendorong motivasi untuk saya. Oke, bagus sekali itu Pak Wahyu. Lalu bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi ngobrol kita hari ini nih? Kira-kira apa yang akan Pak Wahyu lakukan? Dari sesi ngobrol ini, saya akan terus berlatih kemampuan public speaking saya dan mencari feedback dari teman atau mentor untuk terus meningkatkan kemampuan saya, dan ini akan menjadi sebuah hal yang berkelanjutan bagi pengembangan diri saya. Baik Pak Wahyu, saya rasa sesi ngobrol hari ini sudah cukup ya. Dan Pak Wahyu sudah menemukan solusinya. Saya tunggu nih bagaimana hasilnya di kesempatan sesi ngobrol berikutnya. Terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih juga Bu Devita. Selamat siang. Selamat siang Pak Wahyu. Gantian.